sebenarnya di sini karena terdengar lorongan anjing begitu mencekam. Kita merasakan getaran-getaran yang sangat dahsyat. Stopnya, punten saya masih ngaganggu ya. Boleh masana. Ya hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mang Abud Bersama saya Bah Bima dan bersama saya Ade Chandra. Masih di channelnya Pencari Kisah. Malam ini kita akan mengungkap tentang persimpangan dunia lain yang berada di kampung Kampung Segitiga. Seperti apa kisahnya? Seperti apa cerita tentang persimpangan alam lain tersebut? Tetap pantengin terus channel Pencari Kisah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan satu lagi, tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Malam ini tim Pencari Kisah sudah di antigen dulu, sudah di swab dulu, dan insya Allah dijauhkan dari yang namanya COVID-19. kita tetap waspada dan selalu menjaga kesehatan dan aktivitas kita. Coba tentang persimpangan dunia lain itu gimana, Bah? Jadi apakah kita masuk ke pintu kemudian masuk ke alam lain, ataupun kita tidur tiba-tiba masuk ke alam lain, gimana itu? Jadi itu yang dulu ya, cerita pengalaman sedikit ya. Cerita pengalaman saya sedikit dulu waktu jalan. Kita berjalan di alam nyata dan jalan terus karena mungkin pikiran kita yang kosong atau kelelahan ya. Tiba-tiba masuk ke sebuah dimensi yang dinamakan dimensi alam gaib. Dan di sana sepi di dimensi kedua kalau nggak salah itu. Kan kalau di alam gaib itu beberapa dimensi ya, dimensi alam. Jadi saya masuk ke alam tersebut dan hanya ada asap dan suara-suara yang gak karuan itu. Jadi tiba-tiba sepi, ada asap. Iya. Dan ada suara-suara yang kalau di alam nyata kedengaran sangat ramai. Pas saya lirik belakang itu nggak ada apa-apa. Kalau Desan ya kan sempat juga mediasi kalau lagi mediasi itu suka kadang-kadang lihat bayangan ataupun kayak ini teh perasaan bukan di sini kayak gitu kan. Jadi gimana perasaannya kalau lagi mediasi misal? Jadi terkadang ada suasana atau nuansa-nuansa yang berbeda ya. Ya. Ya, sambil menunggu Mbak Bima melihat situasi menerawang tempat ini, mungkin bisa bincang-bincang sebentar deh pengalaman. Kalau misalkan tadi kan mediasi ya, pas lagi mediasi tiba-tiba melihat alam yang beda. Itu kalau misalkan pas mediasi suka kebayang-bayang nggak? Kalau setelah udah mediasi pas pulang nggak kebayang. Jadi pas lagi mediasi aja gitu. Oh jadi gini sahabat, jadi kalau misalkan kita ya tim Pencari Kisah, kalau lagi syuting, kalau lagi mediasi itu kan masuk alam berat, jadi dimensinya itu bercampur.
Tapi kalau misalkan udah selesai, ya kita tutup lagi alam tersebut, jadi nggak sampai ke bawah pasca syuting. Oke, kita maju ke arah sana. Suara anjing sudah Mulai. menggonggong ya. Mulai. Ini ya barusan saya udah membuka alam Alam lain. gaib tersebut. Kita akan masuk di ke alam gaib. Jadi kita berada di alam nyata dan di alam gaib 50%. Ini sudah ada mulai bermunculan suara-suara aneh. Gini ya, kalau misalkan di perkampungan gini, kalau kan suka ada yang memelihara anjing, Iya. ternak yang lain. Hmm. Kalau di sini kan sensitif, jadi mereka memelihara anjing itu kan untuk menjaga, dan tiba-tiba alam itu dibuka, mereka sensitif, ya langsung berinteraksi. Langsung berinteraksi mungkin ya. Kalau kita merasakan sekarang itu udaranya sudah Berubah ya. ada. Nah, ini untuk lokasinya ya. Oh, ya Bah, sempat ada cerita di sini katanya ada sumur. Sumur itu bisa masuk ke alam gaib katanya, sebelah sana. Bener nggak? Ya kan kalau namanya sumur ya, apalagi sumurnya udah tua itu, ketika kita akan masuk ke ruangan tersebut, kita harus membacakan doa ya. Nah, ketika kita enggak membacakan doa, bisa saja dimensi itu terbuka dalam waktu-waktu tertentu itu. Jadi nggak setiap waktu Ya, setiap waktu. Walaupun itu ada pusaran masuk ke lorong tersebut gitu. Dan dengan media itu media sih. Oke, kita memasuki terowongan ya di tempat ini. Dari situasinya kan kita udah ngebuka hujannya sih. Ini kayak suara angin. Kayak suara angin. Tiba-tiba ada angin badai. Ada angin Coba besar. ke lorong yang dimensi menembus alam gaib tersebut. Kita mencoba masuk. Ya, hati-hati ya. Ayo. Tadi kirain hujan ya, tiba-tiba ada angin. Bismillah. Nah, cek 1, 2, 3. Kita udah berada di sebuah lorong ini yang menghubungkan ke alam lain. Ini dimensi alam gaib. Nah, suara apa? Suara Aneh lah. kita bilang. Assalamualaikum. Bismillah. Suara apa ya? Ini seperti kulit ularnya. Pas, hati-hati guys. Jangan lebih gelap lagi. Kita coba tarik ke mediasi aja ya. Di kerjaan Ya. Ini lorongnya. Awas siapa itu hantu?
Tadi tiba-tiba ada suara angin ngayup. Udara. Nah, ini yang dinamakan ruang rahasia ini. Kalau nggak salah. Ini terowongan apa sih, Pak, namanya? Ya? Terowongan apa? Ini kan tadi kalau kita mau masuk ke dimensi lain, terowongan masuk ke sebuah dimensi di alam gaib tersebut. Terasa di sini suasana semakin sensitif. Bukan semakin sensitif, semakin sensitif makin tinggi. Kita coba mediasi dengan memanggil salah satu makhluk yang berada di alam gaib. Wah, suara rorongan anjing itu udah mulai bergema ya. Ya. Ini di kaget juga kan? Ketika udah dibaca itu dan akan memanggil salah satu makhluk. Suaranya itu udah kelihatan mungkin sama dia itu. Sedikit. Ini sepintas. Beda. Ini kalau di sini kan sensitif banget. Kalau misalkan kita mau mediasi ya anjing-anjing yang ada di sini ya pada datang gitu. Buat menjaga supaya nggak muncul yang tidak diinginkan. Ya. Tadi itu pas masuk ke lorong yang parah banget ya. Dek. Tadi kaget ya tiba-tiba ada anjing di sini. Padahal kita mau mulai mediasi dan tiba-tiba anjing pada datang. Kita mencoba mendeteksi alam. Ada apa yang sebenarnya di sini? Karena terdengar lorongan anjing begitu mencekam. Kita merasakan getaran-getaran yang sangat dahsyat ini. Ada sosok makhluk yang datang ke sini. Kita harus hati-hati. Kita mencoba dengan mediasi. Oke. Anjingnya juga udah kembali lagi. Cukup ini di sini. Pada saat kanta angin yang begitu kencang, tiba-tiba angin dan hujan itu turun. Dan ini kebetulan ada rumah kosong. Ini kita mediasi di rumah kosong. Masuk. Kita cek. Ini kita mau di mana mediasi? Mediasi kita di luar aja. Di luar aja. Cuman kalau mau mencoba ke dalam, coba. Nggak bisa Mas. Dan saya lihat di dalam rumah ini banyak makhluk yang berkeliaran. Ini salah satunya itu ada ular. Ada sosok. Iya. Setan. Ini mata merah. Yang di belakang. Dalam suatu kemudian.
Tadi kan yang Sampurasun. Sampurasun. Nih. Nih. Bertahan kilonya. Sampurasun. Nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya salah pencerita. Jadi sosok yang bantu. Kuring ternyata ganggu yang ngobrol dengan aja. Sok. Gimana aja? Cedro di dia. Nungguan imah dia. Hah? Anda bangsa orang enggak. Jadi ini yang masih susah ular ya. Aja asalnya di mana? Aja asalnya di mana? Ini angin ya tiba-tiba. Di mana sok tunjuk? Berhasil. Stoknya. Punten saya masih ngaganggunya. Rolling matana. Gimana, Pak? Salah. Ini enggak damai sosoknya. Hampir kewalahan yang menjaga di sini. Soalnya tadi yang di dalam cukup agresif, ularnya sangat nafsu. Ya. Semakin mencekam ya. Jadi tadi kita coba mediasi di sini. Dan kebetulan di persimpangannya kan ada rumah kosong. Dan katanya depan rumah ini di jalanan, istilah Sundanya persimpangan jalan. Jadi pas di sentral mediasi gimana? Kan tadi di sana ya tiba-tiba ada di sini, gimana perasaannya? Ingat nggak? Aneh. Tapi ada yang sakit nggak? Tadi sempat agresif ya. Padahal tadi cukup Dan ini tiba-tiba hujan. Kalau energi yang dirasakan sama Mang Abud?
sobat pemerintah, kita coba komunikasi batin dengan makhluk yang ada yang dimaksud tadi, yang maksudnya tadi. Tadi yang masuk itu sejenis apa sosoknya, Bah? Yang saya lihat ya sekarang istilah detailnya itu sosok naga yang warnanya hitam itu, dan di sana ada mustika batu warna hijau, ada apa, ada Jadi sempat ada yang memiliki sudah itu ada mungkin bisa dikatakan privasi dulu, saya nggak bisa menyebutkannya karena ya takut gimana gitu. Jadi gitulah, ada yang itu memang saya nggak bisa menyebutkannya di sini. Jadi kalau kita tadi yang masuk itu Bukan luar biasa ya, luar biasa tidak ada, cuman sebelumnya sempat ada mungkin kedekatan dengan manusia dan disimbolkan dengan batu alit ya yang memiliki batang yang juga digunakan oleh manusia untuk entah dibuang ke sana atau gimana. Kita tidak memperdalam hal tersebut. Yang pasti sosok yang masuk itu menyerupai sosok naga hitam, cuman nggak terlalu besar. Ini ada pesan nggak dan beliau juga khususnya untuk ada sana. kalau pesan ataupun cuman ada hubungannya yang disebut, nggak tahu ada sebutan saboga kemana nyambungnya, nggak tahu gimana itu, soalnya saya nggak terlalu memprediksi terlalu dalam ya, cuma pendeteksian dan komunikasi langsung sama makhluk yang berada di sana. Cuman ada hubungannya itu disebut saboga gitu, saya belum membukanya ke sana, cuman agak tadinya mungkin ada kedekatan sama ya, tapi walau alam. Lanjut ke dunia lain, perkembangan dunia lain. Tadi kan disebutkan jalurnya pertigaan ya, yang katanya juga ada jalannya. Gimana sih? Jadi kalau secara dalilnya di sana memang dari ketiga persimpangan jalan ada ya jalannya ke sana, sebelah kanannya. Jadi ada jalur manusia, lintas manusia, dan juga jalur lintas alam lain gitu ya. Kalau kita buka, tadi kan sudah dibuka ya dimensi itu. Jadi ketika dibuka dimensi yang berada di sana, dimensi alam bawah itu, yang pertama terasa ya ketubuh kita, yang kedua ini suara-suara hewan liar pun mulai berbunyi kesan. Oke, dan sahabat sendiri kita semua, lintas persimpangan dunia lain tentunya pasti ada, dan kita harus tetap mewaspadakan diri kita dengan selalu ingat kepada Tuhan, tetap menjaga kualitas iman kita, dan kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Jadi yang penting kita jangan keluar dari aturan kita, tetap kita jaga. Apapun hal yang kita alami, apapun perjalanan kita, selalu pasrahkan kepada Allah. Tidak ada lagi kekuatan yang paling kuat, kita kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin perjalanan tim pencari kita malam ini sudah cukupkan sampai di sini. Kita akhiri malam ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan dua kalimat.
kasih semua ya yang mengikutinya ya. Kita membacakan 2 kalimat syahadat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billah. Ya, jadi yang intinya tidak ada yang dan Tetap pantengin terus channel kita. Jangan lupa